dengan kelompok-kelompok sesat. Maka telah tadi kami sebutkan Al-Quran 3 ayat dan hadis iftirakul ummah. Kata Nabi, semuanya di api neraka kecuali satu. Maka apakah ridho kita yang masuk kepada sistem tadi duduk bersebelahan dengan orang-orang yang bukan ahli sunnah, orang-orang yang disebutkan oleh Nabi kulluha finnar illa wahidah? Ridho karena untuk sesuap 2 suap nasi, ataupun untuk populer menjadi terkenal se-Indonesia? Maka tidak seperti itu dakwah ahli sunnah dari usul dakwah ahli sunnah. Dan begitu pun disebutkan tadi di dalam hadis bagaimana Nabi mencela al-khawarij, kilabu ahli nar, dan dicela hudatha asnan, sufaha ahlam, lam yablug hanajirahum, membaca Al-Quran tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Yang merukuna minad din kama yang merukuna sahma minar ramiyah. Mereka lari dari agama yang lurus ini secepat kilat. Seperti tadi para pemuda belajar seminggu kemudian mengkafirkan pemerintah. Belajar seminggu cepat sekali. Kata Nabi, bagaikan keluar dari panah busur, panah yang keluar dari busur, cepat sekali. Maka itulah mereka dijarah oleh Nabi. Dan Qadariyah dijarah oleh Nabi majus hadhil ummah. Dan juga disebutkan tadi orang-orang yang ahlul bid'ah mentakwil dikatakan oleh Nabi fahdaruhum, jauhi mereka. Maka jelas perintah-perintah Nabi untuk kita menjauhi mereka. Kelompok-kelompok sesat dalam dakwah ini, inilah dari manhaj yang hak yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dan as-salafus saleh. Maka oleh sebab itu contoh yang terakhir kita berikan. Banyak permasalahannya, namun yang terakhir di dalam Sahih Muslim, antum lihat di Kitabul Iman di hadis nomor 9, diriwayatkan oleh Yahya ibnu Ya'mur dari Irak. Di saat mereka sedang haji, sengaja mereka haji dan ingin menanyakan masalah tentang manhaj dan akidah kepada para sahabat yang didapati. Maka mereka dalam haji itu mencari, alhamdulillah kata mereka, kami mendapati Abdullah ibnu Umar. Maka akhirnya diadukan kepada Abdullah ibnu Umar bahwa kami nahnu fi Iraq rajulun yusamma Ma'bad al-Juhani huwa wa firqatuhu yaqul bi anna laha la ya'riful qadar wal amru unuf. Bahwa kami di Irak ada kelompok yang dipimpin oleh Ma'bad al-Juhani, yang mana mereka mengatakan Allah itu tidak mengetahui qadar. Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi di esok hari dan yang telah lampau. Kemudian disebutkan wal amru unuf. Lalu apa yang terjadi esok, ya kejadian baru diketahui esok hari ataupun hanya sekedar unuf, kebiasaan biasa. Bukan Allah mengetahuinya dan sebagainya. Maka ucapan kufur. Apa ucapan Ibnu Umar kepada mereka? Di saat mereka meminta fatwa kepada Ibnu Umar tidak basa-basi, bukan basa-basi. Dia katakan, ana bari'un minhu wa hum minna bura'a. Katakan kepada mereka, Ibnu Umar berlepas diri atas manhaj yang sesat mereka, dan mereka berlepas diri dariku. Maka ini manhaj ahlussunnah wal jamaah di dalam berdakwah, tidak basa-basi kepada kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok bid'ah, dikarenakan mencari populer, dikarenakan mencari makan. Maka jika kita telah masuk kepada itu, akhirnya konsekuensi dari manhaj ahlussunnah wal jamaah akan kita buang. Maka mana kegarangan kita kepada kelompok ahlul bid'ah, yang mana kelompok ahlul bid'ah disebutkan oleh Nabi kulluha finnar illa wahidah, maka menjadi teman dalam satu sistem, teman dalam berdakwah, teman dalam berfatwa, sama-sama memberikan fatwa. Dari mana? Dari Wahdah memberikan fatwa, dari ormas-ormas yang ma'ruf keadaannya parah dari segi akidah memberikan fatwa, yang akidahnya Maturidiyah, Asy'ariyah memberikan fatwa sama. Lalu kenapa mesti seperti itu? Tidakkah bisa kembali kepada zaman seperti kita dulu belajar bersama Syekh kita Mukbil, dan kita tinggalkan dunia sekejap? Karena dunia jika kita kejar, dunia itu akan berkata apa? Catch me if you can.
Kejarlah aku jika kau mampu, and I catch you, dan aku akan menangkapmu. Dunia ini jika kita kejar popularitas, jika kita kejar kekayaan, hanya dunia yang kita kejar, maka dunia ini tidak akan habis-habisnya, namun akhirat yang akan terkena kambing hitamnya. Sibuk di dunia karena popularitas, karena harta dan dunia, akhirnya agama kita terbuang. Maka banyak di dalam hadis-hadis seperti ini. Rasulullah SAW bersabda di hadis Muslim diriwayatkan oleh Abi Hurairah, "Badiru bil a'mal fitanan kaqit ilailil mudlim. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafira, au yumsi kafira wa yusbihu mu'minan," dan sebagainya. Maknanya, mumpung kalian hidup di dunia, laksanakanlah apa-apa yang kita pelajari dari manhaj Ahlussunnah, dan laksanakanlah dari amal-amal soleh yang sesuai dengan manhaj Ahlussunnah. Fitanan kaqit ilailil mudlim. Karena di dunia ini fitnah yang sangat besar. Fitnah lapar, butuh makanan. Fitnah kita tidak terkenal, ingin populer, ingin jadi terkenal, huburi asah, mencintai gemerlap dunia dan kursi-kursinya. Maka fitanan kaqit ilailil mudlim. Fitnah dunia ini bagaikan kegelapan yang merayap, tidak diketahui. Tiba-tiba sudah malam. Yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafira. Di mana seseorang yang tadi pagi dalam keadaan muslim, di sore hari sudah kafir karena fitnah dunia ini. Yang kemarin muridnya Syekh Mukbil, keras, aumannya bagaikan singa sunah. Wow, groar. Kemudian masuk kepada sistem menjadi miau, pussycat, dikasihani. Pussycat, kasihan, miskinah. Maka fitanan kaqit ilailil mudlim. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Seorang muslim di pagi hari, esoknya kafir. Kebalikannya, kafir di sore hari dan di pagi hari, muslim di sore hari dan di pagi hari menjadi kafir. Maka jangan seperti itu. Dan dunia ini jika dikejar, dia akan lari dan akan mengatakan, "Can I catch me? Catch me if you can, and I catch you." Maka dunia ini akan mengejek kita, kejarlah aku, kejarlah aku. Jika tidak kau bisa mengejar aku, kelak kau yang kutangkap. Seperti di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Man hammahu ad-dunya." Barang siapa yang hidup di dunia ini, tujuan akhirnya adalah dunia, mencari popularitas, mencari makan, mencari rizki, tidak peduli dari hal yang haram, dari manhaj yang hak, yang penting dunia. Man hammahu dunya yaj'alallah fi 'ainihi faqra wa yaj'alallah fi yadihi sugla. Maka Allah jadikan matanya itu fakir, tidak pernah mensyukuri, selalu kurang dan kurang. Maka sekarang sudah 20 tahun mungkin di Indonesia, dari semenjak dulu belajar dengan imam muhaddis, tidak cukup. Sekarang alhamdulillah mempunyai anak dan istri yang banyak, maka alhamdulillah bisa makan dan minum. Maka tidaklah cukup dengan ini, masih harus masuk kepada sistem dan mengikuti sistem-sistem yang ada, dan mengikuti dunia, popularitas, dan mencari dari kemahligaian dunia. Maka disebutkan ja'alallahu fi 'ainihi faqra wa yaj'alu fi yadihi syughla. Disibukkan tangannya dan matanya, disibukkan pemikirannya untuk mencari over and over again, tambahan dan tambahan lagi. Maka inilah nasib mereka. Maka seperti disebutkan di dalam ayat, Allah berfirman, "Alhaakumut takatsur." Maaf saya baca qiraah Ad-Duri Anil Kisai, di qiraah Hafiz an Asim,
alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Maka telah melalaikan perlombaan dunia, mencari makan, mengumpulkan pundi-pundi uang dan mencari popularitas, hatta zurtumul maqabir, sampai sudah tidak bisa di stop lagi remnya, terus terlanjur basah, ya sudah mandi sekali. Sudah ditahdir nih oleh para ulama, ya sudah terlanjur baca, ya sudah mandi sekali. Alhasil, semoga Allah menjauhkan kita dari permasalahan hubur asah, hubud dunia, dan diistiqomahkan kita kepada dakwah. Maka kita tutup kajian kita karena waktu sekarang ini adalah doa mustajab. Mari kita berdoa kepada Allah. Saya tidak mengatakan di akhir majelis itu berdoa, tidak. Tetapi kesempatan. Karena kita berpuasa sesuai di hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan juga hadis Anas yang mana derajatnya hasan li ghairihi. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salasatun da'watuhum la turad, 3 orang yang doanya tidak ditolak. As-shaim hatta yuftir, doa orang berpuasa sampai dia berbuka, maka doa kalian mustajab. Mari kita berdoa. As'alullahal karim rabbal arsyil azim an yuwaffiqana bima yuhibbuhullah wa yardah, wa an yurziqana rizqan halalan thayyiban mubarakan, wa an yataqabbal minna siyamana wa qiyamana. Maka kita meminta kepada Allah yang mempunyai ars yang sangat luas dan maha pemurah dan penyayang, agar Allah menunjukkan kita dan membimbing kita kepada apa-apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Dan juga kita meminta kepada Allah rizqan halalan thayyiban, diberikan rizki yang melimpah dan halal, wa ilman nafi'an, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat, wa amalan mutaqabbala, amal-amal yang diterima dari salat kami, puasa kami di siang Ramadan ini, dan di malam-malam dengan salat tarawih dan salat malam. Maka kita berdoa pula untuk pemimpin-pemimpin kami. Allahumma hfadz bilad NKRI Indonesia, Allah jaga negara kami NKRI tercinta. Allahumma hfadz wulata amrina, dan Allah jaga dari pemimpin-pemimpin kami. Berikanlah mereka hidayah. Allahumma hdihim ila sabili rusyd. Berikanlah mereka hidayah wahai Allah, dari Bapak Jokowi dan staf-stafnya, agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Karena manhaj Ahlus Sunnah mendoakan kebaikan kepada pemimpinnya. Seperti Fudail ibnu Iyad berkata, jika aku mempunyai doa yang mustajab, aku berikan doa kepada pemimpin-pemimpinku agar diijabahi oleh Allah, agar mereka dalam keadaan baik dan benar. Karena jika pemimpin kita dari doa kita menjadi baik dan benar, untuk apa? Untuk kebaikan kita juga. Maka alhamdulillah SDM, sumber daya manusia dari orang-orang Indonesia itu cerdas. Dan saya duduk di Yaman di zaman Syekh Mukbil. Dikatakan oleh Syekh Mukbil, orang Indonesia ahlu sunnah yang paling mempunyai akhlak dan adab. Dipuji kita oleh Syekh Mukbil sendiri. Padahal ada padanya orang Eropa, Afrika, dan orang Asia yang lain selain dari Indonesia, dan juga ada dari orang Yaman itu sendiri. Namun Syekh kami Mukbil mengatakan, orang thalabul ilm yang mempunyai adab thalabul ilm orang Indonesia.